Islam Sontoloyo. Istilah ini sama sekali bukan suatu bentuk ejaan atau hinaan atau olok-olokan terhadap Islam yang sejati, terhadap Islam yang sesungguhnya, Islam yang mulia. Bukan. Islam yang sebenarnya atau yang sejati, yang sesungguhnya ya, adalah bahasa Arab yang bermakna berpasrah diri atau berserah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Itulah Islam yang hakiki. Ya. Jadi Islam ini adalah kata sifat menunjukkan suatu sikap hidup yang berpasrah diri, berserah diri, surrender to God. Itulah Islam yang sesungguhnya. Ya. Bukan merek suatu agama, bukan merek lembaga agama, bukan merek organisasi agama. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, Itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekali lagi ya, arti makna Islam yang sesungguhnya adalah sikap hidup. Ya. Kata sifat, ketika sesuatu, alam semesta, manusia, binatang ya, berserah diri, berpasrah diri. Itulah kondisi makhluk-makhluk disebut sebagai Islam. Dalam Quran atau Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran yang mulia, surat Ali Imran ayat 83 diungkapkan begitu jelas, menunjuk tentang siapa atau apa saja yang bisa disebut sebagai Islam. Ali Imran 83 memberitahu seluruh dunia bahwa segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Nah ya, jadi Islam dalam hal ini jelas bukan bermerek suatu agama. Islam menunjuk kepada sikap penyerahan diri, sikap berpasrah diri. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Ali Imran 83. Sedangkan ya sobat-sobatku dimanapun Anda berada, istilah Islam Sontoloyo ini adalah khas Indonesia, asli Indonesia. Yaitu istilah ini dibuat atau diciptakan oleh Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Yaitu Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, menggunakan istilah Islam Sontoloyo adalah memaksudkan atau dimaksudkan, ditujukan kepada orang-orang, kelompok-kelompok orang yang menyebut diri sebagai Islam, yang berani ngaku-ngaku sebagai Islam, tetapi munafik. Ya, jadi jelas ya. Definisi dari kata Islam Sontoloyo yang dipopulerkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia,
adalah sama sekali bukan bentuk ejaan, olokan, atau hinaan terhadap Islam yang sesungguhnya. Ya. Tetapi istilah Islam Sontoloyo dipakai untuk menyebut kelompok atau golongan orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam, menyebut diri sebagai Islam, tetapi ternyata faktanya, realitasnya, kehidupan mereka munafik. Nah, ya. Lalu sahabat-sahabatku dimanapun berada, apa hubungannya dengan tema judul kita? Video kita kali ini kita beri tajuk atau judul Islam Arab, Islam Sontoloyo. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa istilah Islam Sontoloyo yang diciptakan atau dipopulerkan oleh Bung Karno itu maksudnya adalah menunjuk kepada orang-orang, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang berani menyebut diri sebagai Islam tetapi munafik. Ya. Jadi ketika saya atau Bung Karno berkata Islam Sontoloyo, gitu ya, maknanya adalah Islam tapi munafik, atau lebih tepatnya bukan Islam tapi munafik, ya, mengaku-ngaku sebagai Islam tapi munafik, ya. Jadi cuma ngakunya doang Islam, faktanya bukan Islam, ya, sebab munafik. Kira-kira begitu. Nah, sahabat-sahabatku, Islam Sontoloyo sama dengan ngaku Islam tapi munafik. Apa hubungannya dengan Arab? Nah, saya beri judul video ini kan Islam Arab, Islam Sontoloyo. Oke teman-teman, tanpa wasting time, kita langsung simak. Apa keterkaitan istilah yang disampaikan oleh Bung Karno itu dengan Al-Quran? Ketika Bung Karno merujuk orang-orang yang munafik itu, ngaku-ngaku Islam tapi munafik itu, disebut sebagai Islam Sontoloyo. Nah, kita lihat apa kata Al-Quran tentang kemunafikan, atau siapa golongan yang oleh Al-Quran disebut sebagai paling munafik. Nah, jadi ini kata kuncinya munafik, ya, kata kuncinya. Bung Karno menyebut orang-orang munafik yang ngaku-ngaku Islam itu sebagai Islam Sontoloyo. Sedangkan Al-Quran memberitahu seluruh dunia, memberitahu saya, memberitahu Anda, memberitahu seluruh dunia, siapa golongan kelompok orang yang paling munafik di bumi ini. Nah, sekarang kita lihat surat At-Taubah ayat 97. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu. At-Taubah ayat 97. Disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya mbae kafir. Itu kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaqun. Okay. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Nah, atas dasar itu memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan.
Mas, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Hadratul Maut yang mana atau sekitar. Arab Saudi? Arab Dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab Karena lah ya. disebut di situ Arab. Oke. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya, oke. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya. Waktu itu belum ada. Enggak. Baik. Waktu itu belum ada. Baik. Nah, jelas ya. Tadi saya cuplik video itu dari kanal Anak Bangsa ya. Channel YouTube-nya Om Rudi S. Kamri. Ketika podcast atau mewawancarai Doktor atau Profesor Dr. Haidar Alwi. Ya, menyebut atau memberitahu kepada dunia, kepada khususnya masyarakat Indonesia, bahwa menurut Al-Quran, ini menurut Al-Quran ya, orang yang paling munafik, mbahe kafir ya, mbahe kafir itu orang yang paling tertutup hatinya, menutup diri, dan mbahe munafik ya, itu adalah Arab. Nah, jadi bicara tentang kemunafikan, kita tidak bisa lupa dengan Arab. Mengapa? Karena menurut Al-Quran, orang yang paling munafik adalah orang Arab. Bukan cuma munafik, tapi juga kufur, menutup diri dari kebenaran, atau kafir, atau kafir. Ini fakta Al-Quran. Ini informasi yang diberitakan oleh Al-Quran. Selanjutnya, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya, dimanapun Anda berada. Jadi begini sahabat-sahabat, seringkali saya sampaikan dalam berbagai video saya dan juga di dunia nyata jika saya berjumpa dengan teman-teman, bahwa untuk menguji sesuatu itu benar atau tidak ya, itu kita bisa uji ke dalam kehidupan, realitas, kenyataan ya. Jadi misalkan ada suatu informasi yang diberitahu oleh Al-Quran. Contoh ya, sebelum kita membahas ke Islam munafik atau Islam sontoloyo ini ya, saya beri contoh. Jika di Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 47 dan juga ayat 122 dikatakan bahwa bangsa Israel atau Bani Israel, bangsa Yahudi atau bangsa Israel adalah bangsa yang dilebihkan oleh Allah, bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Nah, itu informasi yang diberitakan oleh Al-Quran. Nah, apakah Al-Quran itu benar atau tidak? Kita tidak perlu memperdebatkannya, tapi kita tinggal menguji, menghadapkan teks Al-Quran itu kepada dunia, kepada fakta semesta, kepada realitas. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan Allah melebihkan, memberi keunggulan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Nah, apakah itu benar? Apakah itu salah? Tidak perlu terlalu berdebat. Tapi kita hadapkan saja teks Quran itu kepada semesta. Informasi yang diberitakan Al-Quran itu kita hadapkan kepada kenyataan. Sekarang kita lihat bagaimana sepak terjang bangsa atau Bani Israel sejak dulu sampai sekarang hari ini. Nah, dan ternyata apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Sampai hari ini bangsa Israel memang adalah salah satu bangsa yang bisa kita katakan paling unggul di dunia ini dalam segi banyak hal. Ya, dari segi kepintaran, dari segi kecerdasan, dari segi kecanggihan teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Bangsa Israel sangat unggul sampai hari ini. Nah, itu fakta. Ya, saya sekarang bisa pakai YouTube, pakai internet, pakai gadget, kecanggihan-kecanggihan teknologi. Semua itu adalah jasa bangsa Yahudi. Ya. Dan banyak hal dalam hal kesehatan tadi sudah saya sampaikan ya. Rumah sakit memakai teknologi kesehatan tercanggih. Dan juga selain kesehatan, Israel juga sangat pandai soal ekonomi.
apalagi soal peralatan perang. Ya, mereka juga sangat canggih. Nah, artinya memang bangsa ini diunggulkan atau unggul di muka bumi ini. Nah, jadi dalam hal ini ternyata fakta sesuai dengan informasi yang disampaikan Al-Qur'anul Karim. Artinya dengan kata lain bahwa Al-Quran benar di hadapan fakta. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 97 diberitakan kepada dunia bahwa bangsa atau orang yang paling kafir dan munafik adalah orang Arab. Loh, orang Arab? Siapa yang bilang? Al-Quran. Siapa yang mengatakan? Al-Quran. Nah, apakah pernyataan Al-Quran bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang paling kafir dan munafik itu benar atau tidak? Nggak usah kita terlalu berdebat untuk membuktikan benar tidaknya. Kita tinggal melihat aja. Hadapkan teks Quran itu, surat At-Taubah ayat 97 itu, kepada realitas, kepada kenyataan dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar nggak orang Arab itu orang yang paling kafir dan munafik sebagaimana yang diberitakan Al-Quran? Mari kita lihat. Nah, ya. Dan ada banyak bukti sebenarnya. Ya, beberapa di antaranya mari kita simak cuplikan video-video berikut ini. Ada yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, oleh Buya Syakur, ya, dan beberapa video lainnya. Demikian videonya. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu ya. Panjang deh. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu. Cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, diracun. Pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya, iya. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, di Sampai Turki. akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah. Dari kacamata rasional ya kaum spiritual yang salah. Tapi Kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah?
dengan jihad. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Nah ya, jadi sahabat-sahabat, dari fakta-fakta sejarah Islam yang disampaikan oleh Buya Syakur, Ahmad Dhani, dan juga ada Kang Said atau Pak Said Agil Sirot tadi, dan juga kejujuran seorang Khalid Basalamah membuktikan bahwa memang ajaran Islam ini yang diajarkan oleh orang-orang Arab itu adalah Islam yang mengerikan, bahkan berbahaya. Ya, sejak pertama Nabi Muhammad wafat 3 hari mayatnya nggak dikubur, dan mereka sesama ngaku-ngaku Islam tuh berantem bahkan bertengkar bunuh-bunuhan. Pak Said tadi sudah memberitakan sepanjang sejarah Islam, negara-negara yang menyebut diri sebagai negara Islam perang terus. Nah ya, jadi sikap, tingkah laku, dan fakta-fakta kehidupan mereka ini membuktikan mereka munafik. Ngakunya saja berserah diri atau Islam, tapi faktanya munafik. Berikutnya sahabat-sahabat, apalagi contoh kesontoloyoan atau kemunafikan dari ajaran-ajaran dari Arab ini yang ngaku-ngaku Islam tapi ternyata munafik alias tidak lebih daripada Islam Sontoloyo. Nah, ya. Kita bisa lihat fenomena belakangan ini. Banyak orang di Nusantara ini yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi. Tetapi ternyata terbukti dalam sikap tindak tanduknya mereka suka menebarkan kebencian, suka memfitnah putra-putri Nusantara, memfitnah ajaran-ajaran leluhur Nusantara, mengkopar-kapirkan ajaran-ajaran Nusantara, mengkopar-kapirkan ajaran agama-agama lain. Padahal itu bukan ajaran Islam yang sejati. Ya, tetapi mereka orang-orang Habib-Habib dari Yaman ini, yang belakangan juga kalau kita ikuti channel-channel YouTube banyak di sosial media ya, membongkar kepalsuan kehabiban mereka. Tes DNA ternyata bukan keturunan Nabi. Ya pokoknya banyak sekali kemunafikan. Ya, dari orang-orang Arab yang datang ke Nusantara, ke Indonesia ini, ngaku-ngaku mengajarkan Islam. Ternyata ajaran yang diajarkan bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Nabi Muhammad yang asli, tetapi tidak lebih dari kemunafikan alias sontoloyo.
sontoloyo berikutnya, ya, atau kemunafikan berikutnya. Ya, ini sudah bukan lagi hanya kemunafikan ya, teman-teman, tapi ini lebih menjadi suatu pembodohan dan penipuan publik, ya, dilakukan oleh Islam sontoloyo ini. Yaitu ketika mereka berbicara tentang Allah misalnya ya. Ada banyak ya. Ketika mereka berbicara tentang Allah, berbicara tentang surga, bicara tentang neraka, ternyata Allah atau konsep Allah yang mereka beritakan itu berbeda banget dengan yang diberitakan di Al-Qur'anul Karim. Allah di Al-Qur'anul Karim dikatakan dia adalah zat yang maha mulia, yang meliputi segala sesuatu, ya. Di surat An-Nisa, surat Fusilat, ya, kita diberitahu Allah maha meliputi segala sesuatu. Dalam surat Qaf ayat 16, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Sebagai tambahan, istilah Allah beserta kita dimanapun kita berada, ini sama dengan berita yang disampaikan dalam Taurat dan Injil. Immanuel, artinya El beserta kita atau Allah beserta kita, ya. Immanuel. Nah, jadi Allah yang asli yang diberitakan oleh Al-Quran adalah zat yang berada di segala sesuatu. Anda, saya, segala sesuatu diliputi oleh Dia. Sedangkan Allah atau konsep Allah yang diberitakan oleh Habib-habib dari Arab itu ya, atau ngaku-ngaku Habib dari Arab itu ya, ustadz-ustadz dari Arab itu, ulama-ulama dari Arab itu, mereka memberitakan Allah yang katanya rumahnya ada di kota Mekah, di tanah Arab. Ya. Jadi kalau kita mau sembahyang atau berdoa atau sholat, harus menghadap ke tanah Arab, ke kota Mekah. Kalau sholat Anda tidak menghadap ke kota Mekah, tidak sah. Begitu kata mereka. Padahal Al-Quran berkata, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Loh, beda jadi ya. Allah versi orang-orang paling munafik di dunia itu, atau Allah versi orang-orang Arab itu, mengatakan bahwa kalau kamu mau sembahyang atau berdoa harus menghadap ke tanah Arab. Sedangkan Allah yang diberitakan Al-Quran, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ya, jelas beda ya. Kemudian Allah yang diberitakan oleh Al-Quran juga adalah Allah yang maha hadir, maha ada. Artinya Dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Selalu hadir, tidak pernah tidak hadir. Jadi saat ini ada, sekarang ada, sekarang bisa dirasakan, iya, bisa dijumpai, iya, karena Dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Dia meliputi segala sesuatu dan selalu ada. Itu Allah yang diberitakan Al-Quran. Sementara konsep Allah yang diberitakan oleh ustadz-ustadz atau habib-habib dari Arab itu adalah Allah yang nun jauh di sana, nggak jelas ya, di ars, di suatu tempat yang nggak jelas. Allah yang akan Anda jumpai atau Anda temui nanti kalau Anda sudah mati. Begitu katanya. Kalau Anda sudah mati dan masuk ke surganya Allah, Anda akan bertemu dengan Allah. Begitu katanya ya. Jadi ketemu Allahnya nanti, besok, kalau sudah mati. Nah, beda dengan Allah yang diberitakan Al-Quran. Untuk mengalami, merasakan Allah yang asli, menurut Al-Quran, Allah itu maha ada, maha hadir. Jadi, karena Dia ada, selalu ada, bisa tidak kita rasakan setiap saat? Bisa. Kalau kita mau ngobrol sama Dia, mau sholat, mau ngomong, menghadap ke mana? Wajah Anda hadapkan kemana? Kemana saja.
Karena di mana-mana Anda menghadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Tapi beda dengan Allah yang diberitakan oleh ustadz-ustadz, ulama-ulama dari Arab itu. Nah ya, jadi dalam hal ini jelas ustadz-ustadz dari Arab itu, ulama-ulama dari Arab itu yang ngaku-ngaku sebagai Islam, mereka tidak lebih dan tidak bukan adalah Islam Sontoloyo. Oke teman-teman ya, kiranya pada kesempatan kali ini saya sudah berikan contoh beberapa fakta-fakta, realitas-realitas bahwa Islam Arab atau orang-orang Arab yang ngaku-ngaku sebagai Islam itu tidak lebih hanyalah Islam Sontoloyo. Nah, saya baru memberi contoh sekitar 4 tadi ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa memberi bukti dan fakta lainnya. Silakan tulis komentar-komentar Anda di kolom komentar ya. Bukti fakta-fakta ya. Jadi bentuknya harus fakta teman ya. Kenyataan dan fakta. Bahwa ajaran Islam yang ngaku-ngaku Islam ini, tapi dari Arab, yang kata Quran, orang Arab adalah orang paling kafir dan munafik itu ya. Teman-teman bisa kasih contoh-contoh lainnya. Mungkin Anda melihat kelakuan Habib Habib FPI zaman dulu tuh ya, ada organisasi FPI yang sekarang sudah dibubarkan. Habibnya ternyata munafik ya. Mungkin teman-teman bisa kasih contoh-contoh seperti itu. Ada juga mungkin Bahar Smith juga yang ngaku sebagai keturunan dari Arab sana, ngaku keturunan Nabi ya. Ternyata juga munafik atau sontoloyo ya. Terserah, teman-teman bisa beri contoh-contoh lainnya ya. Saya tunggu komentarnya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.